Kitab Efesus pasal 4 ayat 23 dalam terjemahan King James Version menuliskan, "And be renewed in the spirit of your mind." Kita perlu melatih sifat dari pikiran kita agar terarah kepada hal-hal yang dari roh. Diawali dengan kita mendisiplin pikiran. Sebab kecenderungan dari pikiran kita juga sangat menentukan dimensi roh apa yang akan datang ke dalam diri kita. Kitab Amsal pasal yang keempat ayat 23 dalam terjemahan versi mudah dibaca menuliskan, "Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu." Kitab 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 juga menuliskan, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Saya mendapati saat kita bertekun merenungkan firman, maka akan tiba waktunya pikiran kita jadi seperti memunculkan sifat autopilot untuk menggali firman. Sama halnya ketika pikiran kita sudah terbiasa memikirkan hal negatif, entah bagaimana pikiran kita dengan sendirinya terus memikirkan hal-hal yang buruk tanpa terkendali. Pada hari-hari ini, betapa penting untuk kita memberikan waktu untuk diri kita, mengizinkan pikiran kita yang telah dikuasai oleh roh untuk terus bergerak merenungkan firman Tuhan. Kitab Roma pasal yang 8 ayat yang ke-5 menuliskan, "Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh." Roma 8 ayat yang ke-9 menuliskan, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Luangkan waktu untuk bersaat teduh dan secara tenang ikutilah arah dari pikiran yang dikuasai roh yang terus memberikan firman demi firman yang akan membawa kita hidup di dalam iman. Inilah proses perenungan firman yang seharusnya bukan sebagai paksaan, melainkan menjadi kesukaan atau menjadi sifat dari pikiran kita. Jika pikiran kita sudah memiliki sifat tersebut, maka kita akan menjadi orang yang sulit untuk ditaklukkan. Setiap kali musuh bekerja mati-matian untuk menarik kita keluar dari kehendaknya, selalu ada kemampuan untuk menaklukkan segala pekerjaan musuh yang ingin mendistract pikiran kita tersebut. Sehingga akan membuat kita selalu bisa bangkit kembali dan dengan kepala tegak menyelesaikan kehendak Tuhan. Sebab bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus. Bukan lagi pikiran kita, melainkan pikiran Kristus yang memerintah dan berkuasa. Amin.